Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Program Studi Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Transformasi Digital Melambat di Sektor Publik, Tantangan dan Solusi. Topik ini sangat relevan dalam konteks kita saat ini yang semakin terdigitalisasi, namun di sisi lain masih menyisakan berbagai tantangan, terutama di sektor pemerintahan. Baik, kita langsung lanjut saja masuk ke materinya, yaitu tentang transformasi digital yang lambat di sektor publik, yang dimana di sini adalah berisi tantangan dan solusi. Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan biaya saing. Efisiensi, biaya, dan daya saing, terutama di sektor swasta. Namun, sektor publik justru sering tertinggal dalam hal adopsi teknologi digital. Dampaknya sangat nyata, terhambatnya efisiensi pelayanan, menurunnya kepercayaan publik, dan rendahnya daya saing negara. Oleh karena itu, solusi dan strategi yang tepat sangat diperlukan agar sektor publik mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang maksimal di era digital ini. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu permasalahan utama kesenjangan digital di sektor publik, yang di mana di sini terdapat 3 bagian, yaitu sektor swasta lebih cepat, kesenjangan efisiensi, dan hambatan kemajuan. Kita akan mulai dari sektor swasta terlebih dahulu. Sektor swasta lebih cepat beradaptasi, contohnya e-commerce dan aplikasi pelayanan yang berkembang sangat cepat. Sedangkan layanan publik seperti perizinan atau administrasi masih berjalan lamban. Kedua, adanya kesenjangan efisiensi, karena sektor publik cenderung kesulitan menyesuaikan teknologi modern. Jadi, sektor publik ini sangat sulit untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti itu kurang lebihnya. Terus yang ketiga, hambatan kemajuan. Munculnya sektor publik munculnya akibat ketidakseimbangan ini yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Faktor penyebab birokrasi yang lamban dan kompleks. Salah satu penyebab utama lambatnya transformasi digital adalah birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks. Proses panjang, terutama dalam pengambilan keputusan dan persetujuan anggaran, menyebabkan keterlambatan yang sangat signifikan. Selain itu, terdapat juga resistensi internal. Banyak organisasi pemerintahan yang belum siap atau bahkan menolak perubahan karena merasa tidak nyaman dengan sistem yang baru. Terus, sebagai contoh kasus, saya ambil sistem perizinan online sempat tertunda implementasinya hingga 2 tahun. Ini menunjukkan betapa lemahnya manajemen perubahan dalam birokrasi. Oke, baik. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu faktor penyebab kurangnya pemahaman dan pentingnya teknologi. Penyebab lain berasal dari minimnya pemahaman atas pentingnya teknologi. Pertama, tenaga ahli teknologi pemerintahan masih sangat terbatas. SDM yang memahami sistem digital bisa dibilang termasuk belum merata. Kedua, anggaran teknologi sering tidak diprioritaskan sehingga pengembangan digitalisasi pun sering tertunda. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, masih ada anggapan keliru. Apa sih yang dimaksud anggapan keliru di sini? Yang dimana bahwa teknologi ini hanya cocok untuk sektor swasta, padahal sektor publik juga sangat membutuhkan digitalisasi untuk peningkatan kinerja dan transparansi. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan membahas tentang yaitu dampak pelayanan publik yang tidak efisien. Akibat dari lambatnya transformasi digital sangat dirasakan masyarakat. Kita melihat antrian panjang di kantor-kantor pemerintahan karena proses yang masih manual. Pekerjaan menjadi lambat dan rawan akan kesalahan karena sistem digital belum sama sekali diterapkan secara menyeluruh. Selain itu, akses informasi yang terbatas.
masyarakat kesulitan mendapatkan data atau layanan yang seharusnya bisa diakses online kapan saja. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ketertinggalan ini. Maaf, kita masuk ke slide-nya. Ini kita di sini akan membahas dampak kesulitan bersaing dengan negara lain. Ketertinggalan ini juga berdampak secara global. Indonesia turun 5 peringkat dalam indeks e-government. Hanya 30% transparansi yang tercapai karena kurangnya digitalisasi yang kemudian mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan publik. Bahkan, minat investor asing menurun sebesar 15% karena iklim bisnis yang dianggap tidak efisien. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu solusi mendorong digitalisasi melalui kebijakan progresif. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu solusi yang berbasis kebijakan progresif. Pertama, pemerintah harus jadi penggerak utama, menunjukkan kepemimpinan dalam transformasi digital. Kedua, kebijakan yang diperlukan di sini adalah kebijakan yang jelas dan terarah, yang dimana peraturan yang mendukung inovasi dan digitalisasi sehingga mampu mendorong inovasi dan memberikan kejelasan bagi instansi dalam beradaptasi. Kemudian yang ketiga, yaitu pengalokasian anggaran infrastruktur, yang dimana di sini teknologi harus ditingkatkan. Tanpa dana, tidak akan ada sistem yang dapat berjalan dengan maksimal. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini, yaitu saya akan menjelaskan langkah konkret pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Transformasi digital tidak akan berjalan tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, perlu dilakukan pelatihan intensif terhadap 100.000 pegawai negeri sipil selama 3 tahun agar mereka siap menghadapi perubahan teknologi. Yang kedua, rekrutmen tenaga ahli dari luar dapat memperkuat kapabilitas teknologi di instansi pemerintahan. Ketiga, perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya teknologi supaya semua pihak memahami bahwa teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan masuk ke slide 10 atau slide berikutnya. Nah, di sini berisi langkah konkret atau simplifikasi proses birokrasi, yang dimana di sini saya akan menjelaskan selain sumber daya manusia, sistem dan prosedur juga harus disederhanakan. Seluruh proses pelayanan perlu dialihkan ke platform online sehingga masyarakat bisa mengakses layanan tanpa harus datang langsung, yang dimana di sini sudah sangat jelas untuk memudahkan khalayak ramai dikarenakan untuk mengaksesnya butuh internet, butuh gadget atau beberapa perangkat elektronik yang dapat mengakses website sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lebih mudah. Kemudian, persyaratan administratif harus dikurangi dengan memangkas dokumen yang tidak perlu. Dengan demikian, transparansi meningkat dan kepercayaan publik pun tumbuh, karena proses menjadi lebih jelas dan akuntabel. Baik, di sini saya masuk ke kesimpulan investasi dalam masa depan. Sebagai penutupnya, kita perlu memahami bahwa digitalisasi ini adalah kunci masa depan pelayanan publik. Sekali lagi saya ingatkan sebagai tanda kutip, digitalisasi adalah kunci masa depan pelayanan publik. Perlu kebijakan yang progresif dan investasi yang tepat sasaran, baik pada sistem maupun sumber daya manusianya. Yang terakhir yaitu kolaborasi dari semua pemangku kepentingan pemerintah, akademisi, masyarakat, di mana masyarakat di sini sudah pasti menjadi kunci utama dalam mewujudkan sektor publik yang modern dan efisien dan terpercaya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.